yang menurut kami ya. Anda kemarin kan mau jadi broker kan, ayolah kita ke Pak Jokowi. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Terang-terangan. Oke, singkat saja Bang Rasman, silakan. Saya sesungguhnya sebagai ADN dari Bang Refli ya. Iya dong. Jadi saya melihatnya begini Bang, standing tadi Bang ya. Memang kita beda standing, abang di sana kami di sini. Tapi yang saya tahu bahwa ilmu tidak akan melihat standingnya di mana. Karena itu dalam filosofinya kita boleh salah tapi kita tidak boleh berbohong. Oke. Nah karena itu maka saya akan kunci dengan satu kata-kata dari Bung David tadi. Fakta sun potentiora verbis. Segala sesuatu yang kita perdebatkan di sini akan terbantahkan oleh satu fakta. Di mana? Di pengadilan. Oke. Kira-kira itulah harapan saya. Mari kita tunggu di pengadilan agar terungkap. Pak Jokowi katakan ini forum saya untuk membela diri. Mudah-mudahan kita sabar dan semangat menunggu ke sana. Terima kasih. Baik. Silakan Prof. Cik. Baik, menarik banget kajian kita. Jadi kalau menurut saya kita kembali lagi ke ilmiahnya. Bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah. Nah jadi kalau kita berdebat seperti ini kan pakai perasaan, pakai emosi. Nah yang betul itu adalah kembali kita ke metodologinya dan dengan menggunakan alat instrumen yang sama-sama. Pertanyaan siapa yang melakukan? Yang melakukannya harus yang independen. Gitu. Polri? Ya. Kalau kita lihat di sini Polri kan udah bagian dari yang ada. Maksudnya? Jadi carilah badan yang independen. Oh, Apakah kita ada forensik tandingan gitu? boleh, iya. Jadi yang memang tidak akan memihak ke kiri dan ke kanan dan tidak ada mempunyai kepentingan atas masalah itu. Saya harusnya seperti itu. Nah baru kita melihat hasilnya seperti apa. Yang mana yang asli, mana yang palsu. Kelar itu loh. Kalau kita berbicara terus pakai perasaan, pakai logika yang sebenarnya nggak ada datanya, sulit. Jadi cukup ada forensik tandingan, setelah itu baru dilakukan pembuktian lagi di pengadilan? Iya. Oke, baik. Iya. Tadi saya bilang tadi mereka udah menempuh semuanya. Mungkin ke MK. Nanti kalau di MK mungkin cari dukun. Mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi mungkin minum obat bunuh diri kayak racun. Ya, diminum. Ini pribadi saya. Karena mereka ini galak-galak banget nih. Ini kesempatan saya untuk berbicara menyadarkan mereka ini. Anda nggak Oke. protes tuh sama lawyer, masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar, nggak apa-apa. Ini Jadi gini, logikanya Jangan tuh didengarkan konyol kalau yang terakhir itu Betul. saya harus katakan tidak boleh didengarkan karena itu contoh yang buruk untuk Nah, suicide betul, segala contoh macam nggak boleh. buruk, nggak Saya usah sampaikan itu didengarkan. karena tidak boleh. Ini di layar saya Tapi tidak Bang boleh Aiman ada tidak kata-kata menyadari- suicide bunuh diri. Saya koreksi, Ya, oke. tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Oke, jadi gini, kalau kita lihat sejarahnya ini yang ibu-ibu tampil di sini, ya boleh kan? Ya memang kebanyakan di pihak oposisi. Pada saat Tom Lembong keluar penjara, nongol, semua nongol. Jadi teriakan sidang saya, kalian juga malah saya diserang, ditarik-tarik baju saya. Yang walaupun akhirnya Ibu Elida Neti itu yang sempat kita laporkan ke polisi, akhirnya menyadari dan menangis-menangis. Ya kita anggap itu adalah bagian dari pertobatannya. Kemudian yang saya lihat adalah pengecara-pengecaranya di sini udah sok jago banget. Saya belum pernah membela klien separah-parah seperti ini gitu. Bahkan Refli Harun meyakini bahwa 100% itu palsu, bukti rekayasa. Kok yang dimana? 100%? Enggak ada yang bilang 100%. Ya berapa persen jadi Mas Refli? Polda merekayasa bukti itu berapa persen? Sama seperti Roy Suryo. Hanya keyakinan doang, 99%. Nah, jadi menurut saya ini catatan. Malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh kita laporkan juga gitu. Karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Maaf, Ini bodohnya orang itu ya. Ya udah, sebentar aja. Itu masalah. lawyer tidak boleh dilaporkan. Iya. Ada undang-undangnya Pak. Ini yang ngomong siapa? Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oh, bos, saya ini Pak beberapa kali menjadi tersangka dalam satu laporan.
ujungnya tetap aja kami mediasi. Ya mungkin pembelaan Anda kurang kuat. Bukan pembelaan kurang kuat Pak, malah saya dibilang kuat. Masalahnya Malah saya dibilang kuat. ya bisa Bang Refli ini Karena kan yang laporin saya yang di dalam. kliennya dan dia meyakini ijazah itu palsu. Ah, Dan ijazah itu dibuat itu kan keyakinan dia. Ini Berarti Anda tidak tahu undang-undang advokat. saya mengerti, tapi advokat tidak boleh seenaknya seperti itu. Seenaknya gimana? Saya Kecuali dia bicara mengutip soal lain, itu apa kan yang masih di dikatakan dalam. klien saya 99,9%, tidak melebihinya. Tidak. Karena saya rely on dengan his expertise dan kemudian pengujian yang masih sudah dia dalam lakukan, ranah pembelaan. itulah kesimpulannya. Kita tidak pernah Tidak. berubah. Karena saya Loh, lanjutkan ya. gimana? Anda Karena- kok main ngancam-ngancam laporan. Inilah susahnya kita. Ini ya, satu, ini produk jurnalistik. Tidak boleh dikriminalkan. Kedua, saya advokat yang sedang membela kliennya. Ya, enggak apa-apa. Ketiga, ada kebebasan Karena lagi menyampaikan ditonton, pendapat. karena ada Kalau pihak yang Anda keberatan. main Pihak yang paling berkeberatan lapor-laporan, adalah itu kualitas Anda ya seperti itulah. Polda Metro Coba Jaya. bayangkan. Tidak bisa. Penyidik Dirkrim Pak Sarsen, itu yang menurut kami ya. Anda Karena kemarin kan mau jadi broker kan. Ayolah kita ke Pak Jokowi. kan? dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Terang-terangan. Broker itu. Ya nggak apa-apa. Itu niat baik. Kalau di dalam agama juga kalau orang ingin mendamaikan itu juga pahala. Ya, justru bapak-bapak ini yang mencegah gitu, menakut-nakutin, ada yang ngambek. Bahkan Pak Refli Harun langsung mau berhenti jadi lawyer. Padahal puncak daripada karir lawyer bisa mendamaikan dalam RJ pada saat ini. Nah itu yang aneh saya lihat. Kok aneh gimana ya? Saya sudah jelaskan bahwa by law KUHAP yang baru RJ itu tidak bisa ditempuh kalau mekanismenya sebagaimana dijalankan oleh Egy Sujana. Dan salahnya sendiri kenapa menggunakan pasal-pasal yang abuse of power, Inilah. pasal 32 dan 35 sehingga ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Saya bicara undang-undang, bro. Anda baca KUHAP nggak? Inilah Oke. ketika zaman dulu sebelum ada perbaikan revisi KUHAP tidak ada RJ. Yang kita harapkan itu adalah wah mudah-mudahan ada restoratif Oke. justice. Kemudian melakukan penelitian ke Belanda. Back to focus. Ternyata setelah ada RJ ini dihajar lagi. Datanglah bapak ini. Oke, sampaikan Sama. apa? Silakan. Intinya Jangan berdebat pasal lagi. Emang saya datang apa? Mas? Udah, jangan berdebat pasal lagi. bukan Nanti nggak selesai. mempersoalkan. Oke, oke. Kliennya udah baik-baik Saya cukup bisa mempersoalkan berobat. karena Tunggu dulu Pak. mekanisme Oke. di Tunggu, RJ. dia bantah ini Jangan belum berdebat selesai. pasal lagi. Nanti saya berikan kesempatan. Kliennya Silakan. udah merasa berobat kanker, hampir mati, orang udah kasihan masih diobok-obok. Saya Pengacara tidak kayak bicara apa soal seperti itu? Saya tidak bicara soal Apa best. kapasitas Bapak mengirim Saya surat ke bicara Baris soal mempertanyakan itu? mekanisme dari Nggak ada. RJ. Itu adalah mencari Tidak, pekerjaan. tidak. Jangan-jangan Saya- Bapak nggak punya pekerjaan setelah Nanti saya dipecat berikan atau berhenti kesempatan. dari Berikan kesempatan, Eksis Pak. Nanti sebentar. Saya tidak masalkan best. Ini closing Oke, baik. statement Itu saya. masalah Nanti saya berikan pribadi. kesempatan Pak Al Saya Katiri. berbicara Bapak Nanti mekanisme. saya berikan Ketika kesempatan saya Pak Al mengatakan Katiri. Refli Harun. Oke, silakan. Oke. Kemudian pada kesempatan ini, malam ini kita masih melihat Pak Roy Suryo seperti ini. Mana ketegasan daripada Polda Metro Jaya? Upaya untuk paksa menahan mereka. Itu penting. Karena saya yakin kalau mereka ditahan ini, mungkin Otaknya kayak gini nih. mungkin ya bukan bicara otak, ini bicara logis saja. Pak, iya. Mungkin mereka akan bertobat dan mengatakan bahwa kenapa nggak RJ dari dulu kira-kira seperti itu. Oke, baik. Cukup ya. Itu aja, makasih. Oke, baik. Ya Bang, Silakan. terima kasih. Sebenarnya saya tidak best, saya tidak berbicara tentang best karena memang best tidak boleh saya bicara dengan media. Saya bicara dengan mekanisme undang-undang ini, ya kan? Saya tidak keluar dari ketentuan. Ya, satu hal lagi, P19, ya kan? Belum tentu sampai P21. Kalau emang polisi tidak bisa melengkapi, selesai. Artinya bukan artinya P19 pasti P21. Bisa juga nggak pernah P21. Nah, kalau permintaan ini kan selalu kan di kejaksaan. Oke. Kejaksaan ini kan meminta sesuatu untuk dilengkapi. Kalau polisi tidak dapat melengkapi, contohnya polisi ingin tahu aslinya ini dari mana, sudah ada putusan pengadilan nggak? Asli itu kan harus dibuktikan dengan pengadilan. Apa parameter asli gitu kan? Iya. Oke. Ya itulah, makanya saya bilang bahwa undang-undang yang semua itu tidak bisa diterapkan. 310, 311 yang sekarang 433 ini contohnya. Tadi dikatakan, demi kepentingan umum, publik, ya kan? Dengan yang dimasalahkan ijazah publik, bahasa Inggrisnya umum itu publik. Maka tidak bisa dimasalahkan. Kedua, untuk membuktikan bahwa ijazah ini bisa masuk pengadilan, bahwa orang itu fitnah, harus dibuktikan ini asli dulu. Kalau seandainya jaksa minta buktikan dulu asli. Asli sesuai putusan pengadilan. Satu.
Kedua, loncat ke pasal 28 ayat 2. 28 ayat 2 itu dulu SARA. Ada antar sekarang nggak ada lagi. Batas 2 menit aja. Ya, oke, nggak masalah. Pasal-pasal itu yang saya katakan tidak dapat dikenakan. Ya kan, orang bilang fitnah harus dibuktikan dulu aslinya baru fitnah, kan begitu. Kemudian 28 ayat 2 itu jelas berdasarkan, anggap saya ujaran kebencian, anggap saya mengatakan kasar, tapi ada berdasarkan agama, ras, kemudian etnis, warna kulit, keadaan fisik dan tidak ada ijazah di situ. Nggak bisa dikenakan juga. Pasal 3235 itu kan ijazah publik. Yang mana undang-undang KIP menyatakan itu sejak dia gunakan ijazah itu untuk sebagai pejabat publik, maka ijazah itu ijazah publik yang mana publik boleh memasalahkan ijazah, nggak bisa cukup, belum selesai. Yes. Boleh masalahkan itu. Oke. Bahkan pasal 28F menyatakan setiap warga negara Baik. berhak untuk. Baik. Begini, jangankan ijazah, hartanya pun harus disampaikan. Kalau sebagai pejabat publik, betul kan? Ijazah, dia punya apa lagi ijazah. Oke. Baik. Oke. Kita meyakini pada waktu gelar perkara, kita meyakini itu tidak asli. Oke, waktunya cukup. Apa kita salah? 2 menit karena terlalu malam. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Oke, udah cukup nanti lah. Oke, silakan Bang Rifai. 2 menit aja ya. Hanya 2 menit? Iya. Oke. Pertama perlu saya sampaikan sebagai kuasa hukum Pak Jokowi bahwa sejak awal kami tidak melihat apa yang dilakukan oleh para RSIS sebagai penelitian. Sebagai Saya penelitian, sebagai tidak melihat. Atau Oke. kegiatan akademis. Kami pastikan kalau itu betul-betul penelitian dan kegiatan akademis, tidak mungkin Pak Jokowi melakukan laporan. Ya. Dan juga bisa dilihat selama ini kan Pak Jokowi diserang apapun juga diam-diam saja, nggak pernah melakukan reaksi gitu ya. Nah justru yang kami lihat waktu itu adalah pertama Pak Jokowi sudah pensiun, sudah menjadi warga negara biasa, tapi serangan semakin masif dan kami laporkan 31 objek sosial media. Di mana teman-teman bisa lihat itu bulan Januari hingga April 2025 itu secara konsisten yang dilakukan adalah fitnah, penghinaan, Pak Jokowi memalsu, penggunaan ijazah palsu dan segala macam, dan dilakukan secara berulang. Tidak satu kata pun mereka mengklaim sedang melakukan penelitian, sedang melakukan kegiatan akademis ya, dan bahkan narasi-narasinya jauh dari kegiatan akademis. Contohnya menyatakan 1 miliar % palsu, itu kan bukan angka-angka akademis. Kedua, nusa kambangkan Jokowi. Apalagi asingkan Jokowi. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana bicara kegiatan akademis hampir tiap hari terus-menerus. Dari pihak Roy CS ya? Yes. Oke. Itu di 31 objek ada semua. Publik bisa lihat juga, googling nih, buka ya. Itu kami serahkan dan kok bisa bicara kegiatan akademis hampir tiap hari di media, berbagai TV, sosial media bilang Jokowi menggunakan palsu, menggunakan ijazah palsu, presiden berijazah palsu. Apa benar ya kegiatan penelitian kita seperti itu, Prof? Setiap hari terus bicara di media berulang-ulang. Apa betul model penelitian kita seperti itu? Ya saya kasihan aja peneliti-peneliti sesungguhnya loh Prof, teman-teman BRIN. Mereka punya etika dan segala macam. Lalu mau dicampur baurkan, saya jujur aja melihat ini juga persoalan yang perlu nanti dibuka oleh penyidik. Lalu kedua, terkait RJ ya. Saya jujur aja, saya orang yang kaget waktu Pak Jokowi mengeluarkan RJ. Karena seminggu terakhir perintahnya adalah, bahkan dibicara di media, saya maafkan tapi semua ke persidangan. Lanjut secara hukum. Itu pembicaraan Pak Jokowi. Tapi tahu-tahu seminggu kemudian kami dapat telepon dari ajudan, diminta datang dan informasinya adalah Pak Jokowi sudah bersepakat dengan 2 orang melakukan RJ dan meminta kami menyelesaikan administrasinya untuk dihentikan perkaranya. Secara jujur saya waktu itu juga kaget. Ini kok ada kebijakan diambil tanpa berkonsultasi. Tapi terlepas dari itu saya menyadari sebagai advokat saya tidak boleh menghambat perdamaian. Itu diatur jelas dalam kode etik advokat Indonesia. Ya, keputusan klien untuk berdamai tetap harus kami dorong, kami nggak boleh menghambat. Ya, jangan terkesan lawyer itu mencari-cari perkara menghambat perdamaian karena ingin terus menjadi pengacara, itu kan sesuatu yang dilarang juga. Lalu kedua, saya selesaikan proses RJ dengan catatan akhirnya seperti satu ya, bahwa saya tidak bisa kalau ditanya sekarang apakah Pak Jokowi masih membuka lagi pintu damai. Saya nggak bisa bicara, karena nyatanya pun kepada kami waktu itu, lanjutkan secara hukum sekalipun dimaafkan, nyatanya beliau bisa memaafkan. Sehingga kalau saya hanya bilang, saya tidak bisa mengatasnamakan Pak Jokowi ya, kehendak orang masing-masing, tapi saya secara pribadi mengapresiasi beliau ternyata masih membuka pintu secara legowo kepada 2 orang, dan itu seketika begitu saja gitu, dengan mudah gitu ya. Bahwa sekarang ini bulan Ramadan, orang bersilaturahmi, monggo-monggo saja. Kita tidak boleh membatasi. Yang penting satu, kalau memang ada RJ, it takes two
to tango ya. Jadi harus ada kesepakatan Dua-duanya sepakat. dan Oke, apapun baik. yang diputuskan Baik. kami akan jalankan. Apa pelarangan 3 orang, tidak 3 orang, saya sih nggak pernah dengar dari Pak Jokowi ada statement seperti itu ya. Karena kalau lagi-lagi Pak Jokowi Oke, bilang lanjut. Lalu berikutnya adalah soal Singkat P19 saja, jaksa nih. singkat Ini menarik P19 jaksa ya, karena saya udah langsung lihat ya. Kami pelapor punya hak. P19 maksudnya nih? Ya, kami punya hak untuk mengetahui, karena dari P19 juga ada tugas kami. Jadi kami dari pihak pelapor diminta melengkapi beberapa pembuktian. Dan kami sudah berkoordinasi dengan penyidik dan sedang kami penuhi. Intinya P19 ini adalah lebih kepada pemerintahan jaksa agar ini semua dilengkapi ya. Dan kedua berdasarkan pengalaman kami ya, secara statistik teman-teman advokat tahu dari 100 LP itu rata-rata 99 pasti P19. Satu yang biasanya lanjut itu kalau perkara lalu Ya, lintas. intinya Anda yakin copet. bahwa akan P21 pada waktu. Jadi intinya saya udah baca, ini bukan berarti persangka ini akan dihentikan atau apa, tapi intinya adalah dilengkapi dan kami semua tentunya akan melengkapi apa yang diminta oleh penyidik, termasuk juga ada sedikit pendalaman dan saya melihat sih dari tulisan jaksa ini jaksa confidence untuk melanjutkan ini ke persidangan. Tapi perlu dilengkapi karena bagaimanapun nanti jaksa-jaksa inilah yang mewakili kepentingan kami untuk bersidang nanti pada saat jadi sidang. Dan terakhir mungkin satu lagi, ya saya berharap apalagi sekarang kan tiap hari terus terjadi perbedaan pendapat nggak ada hentinya ya. Juga sama-sama kita jaga jangan sampai terjadi trial by the press ya, karena juga mencederai demokrasi. Nggak ada Pak, orang nggak ada Intinya- ijazahnya di sini. Ya, Kalau ada ijazah intinya baru adalah kita beres. kita dukung saja ini ke sidang, apalagi teman-teman yang tidak mau RG, ya udah kita sama-sama ke sidang, sidang nanti terbuka, termasuk kalau mau dimintakan lab ulang oleh pihak independen, kami mendukung, biar semuanya terang benderang. Itu aja. Forensik independen? Yes. Oke. Di persidangan dimintakan, silakan. Ya kalau kita kebenaran ada kebenaran, kita nggak takut kok. Ya. Baik. Itu aja mungkin. Sekian, terima kasih. Mau lanjut? Ya. Oke. Jadi gini, saya kembali kepada judul utama kita ya, bahwa Pak Jokowi itu mau ada sidang untuk pembuktian. Jadi kan hukum itu adalah problem solver kan, dia penyelesai masalah. Dan kita harus memberi kepercayaan supaya terjadi proses penyelesaian masalah, yaitu percaya pada institusi hukum. Jadi jangan kita coba mendelegitimasi, mendowngrade semua institusi-institusi hukum yang tengah berproses hari ini. Jangan ya, tadi saya katakan bahwa ya kata-kata kita itu akan dinafikan, dihilangkan oleh fakta-fakta hukum. Karena kekuatan pidana itu kan kekuatan pembuktian. Dia membuktikan data, fakta, saksi, bukti, semua itu kekuatan di pidana nanti. Jadi terserah kita berargumen dengan segala macam kemampuan kita berbola-balik beretorika, monggo. Fakta akan menafikan itu semua nanti lewat pembuktian. Itu yang pertama. Yang kedua soal RJ ya, sudah disinggung RJ. Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya berharap tetap akan ada proses persidangan. Bahwa kemudian ada beberapa orang yang di RJ, ya itu bagian dari Pak Jokowi sebagai orang yang berjiwa besar, ya rendah hati, memberi maaf. Kalaupun Bung Roy dengan teman-teman yang 3 orang itu datang ke Solo meminta maaf, Pak Jokowi maafkan. Tetapi pertanyaannya apakah hukum bisa stop dengan itu? Itu lain karena kalau di dalam KUHP 78, 84 kan syarat-syaratnya jelas tadi sudah disampaikan semua lah. Di situ ada minimal tuntutan itu di bawah 5 tahun ya. Kemudian nggak pernah terjerat hukum lah, bukan mantan sedipis apa mantan terpidana, itu nggak bisa. Nah kan beberapa orang itu tidak memenuhi unsur itu ya. Bahwa kemudian ada tadi soal dijelaskan Bung Refli diskresi apa segala macam, yaitu kan soal persepsi kita masing-masing soal diskresi. Karena ruang-ruang hukum memberi kewenangan kepada setiap institusi ketika terjadi ambigu, kebingungan dalam memutuskan. Nah yang berikut adalah soal sebenarnya Prof sudah membuktikan tadi ya. Prof sudah membuktikan bahwa proses penelitian ini nggak sesuai dengan kaidah ilmiah karena yang diteliti lain, kesimpulan lain. Ijazah Pak Jokowi dituduh palsu, sementara yang diteliti adalah fotokopi scan yang belum tentu itu milik Pak Jokowi karena milik Pak Jokowi itu ada dipegang Pak Jokowi dan sekarang ada dipegang oleh Polda untuk masuk pembuktian persidangan. Jadi pembuktiannya ini bukan dibuktikan dulu, persidanganlah tempatnya untuk membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Sesungguhnya tanpa itu pun sudah clear bahwa yang mengeluarkan ijazah itu UGM berkali-kali dengan seluruh otoritas pejabatnya mengatakan Pak Jokowi itu real. Mulai kuliah sampai tamat, sampai menyelesaikan menerima ijazah lewat wisuda itu clear semua kan. Tetapi masih ngeyel semua lah. Itu tanda-tanda bahwa
semua argumen dibangun karena sudah ada ketakutan apa segala macam jeratan hukum. Jadi kita juga tidak mau lembaga-lembaga hukum itu dinafikan karena ini kita tidak memberikan pendidikan hukum yang baik bagi anak-anak bangsa ini. Kita malah mendidik terjadi sipil disobedient, pembangkangan sipil kalau nggak mau tunduk pada institusi hukum. Dan kita harap bahwa Bung Roy CS semuanya mempersiapkan diri, data, saksi sebaik-baiknya untuk masuk bertarung pada persidangan nanti. Selamat menjalani persidangan, Bung Roy. Baik. Ya, nih terakhir. Bang Iman, ntar izin aku ya Bang Iman ya. Ya. Menjelaskan tadi ya. Apa itu? Nanti saya minta izin dulu ke mereka. Ya, minta izin dah. Ya karena ini bisa mengkaukan mereka. Apa Bukti itu nyata kalau itu. omongannya tuh loh. Jadi ini terakhir Bang Aiman karena resmi pembicara kita ini. Iya. Ya. Ini kan closing statement. Closing statement itu mestinya kita bagaimana menyimpulkan semua perdebatan. Bukan lagi attack orang lain. Kalau attack orang lain, maka yang di attack akan jawab lagi, nggak selesai. Kalau seandainya nanti nggak diberikan kesempatan, saya berikan kesempatan nanti untuk next. Nah itulah. Silakan. Ini Bang Aiman. Jadi semua ini berawal memang dari ketidaktransparan dan ketidakjujuran seseorang yang mengaku sudah warga biasa. Dia tidak merasa bahwa dia dulu adalah pejabat negara. Kalau dari dulu kata Bang Refli tadi betul. Dari dulu tunjukkan bahkan sejak 2013. Ketika ada diskusi di Universitas Islam Indonesia Jogja. Ketika ada orang mempertanyakan itu IP-nya berapa. Dan dia menjawab IP-nya kurang dari 2. Dan dia tunjukkan ijazahnya setelah itu. Mungkin orang sudah selesai. Nggak bertanya. Dan kalau dia baru sekarang menunjukkan. Ya itu kelihatan lah niat jahatnya. Mempertontonkan ya bagaimana anak bangsa ini saling bertarung. Dan dia menikmati semua ini. Itu kan jahat banget itu orang itu, ya. Nah, Bang Aiman dan semua, saya akan tunjukkan beberapa hal soal kita kembali ke topik kita hari ini adalah ijazah. Ya, mana yang mau dibuktikan ijazahnya? Hari Rabu, tanggal 23 Juli, betul. Itu kata Polda Metro Jaya, ijazah itu disita. Hari Rabu, tanggal 24-nya itu muncul penetapan pengadilan. Ya, beberapa bulan kemudian, hari Jumat tanggal 24 Oktober, dengan lucunya ada orang namanya Judiari. Ya, dengan beberapa relawan datang ke rumah yang ada di Solo itu. Dan apa kata-katanya? Itu ada rekamannya. Saya sudah lihat ijazahnya asli. Bohong kan? Katanya ijazahnya sudah disita Polda Metro Jaya. Ya, tapi Judiari dan ada siapa itu waktu itu juga mengatakan, lihat ijazahnya asli. Terus barusan terakhir kita kejar katanya scan. Ngapa kok bilang scan? Katanya ijazah yang ditunjukkan, apalagi scan. Dan beberapa sebulan kemudian tanggal 18 saya harus ulangi. Ya, sampai tanggal dan itu hari Rabu tanggal 18 November. Dan hari Selasa tanggal 19 November. Itu ada juga di tempat ini yang mengatakan tuh scan ijazah. Scan-nya dari mana? Ijazahnya kan sudah disita tanggal 23 Juli. Kalau disitanya tanggal 23 dan dia scan sebelumnya, dia pasti tampilkan pada saat setelah Juli itu. Nggak akan tampilkan November. Ya, itu pasti. Orang itu menampilkan dan orang itu sekarang sedang dilaporkan. Sudah dilapor di Polda Metro Jaya dan LP-nya jalan. Sudah di BAP. Ya, gitu. Orangnya ada di sini tuh ya. Ya. Kemudian dari Selasa tanggal 9 November, Mas Aiman. Dalam wawancara di salah satu TV swasta. Ya, gitu. Alma maternya Bang Aiman dulu. Ya. Jokowi lagi-lagi mengatakan, Bapak akan tunjuk, iya ijazahnya di tangan saya kok. Dia bilang begitu, bukan ijazahnya dalam genggaman, ijazahnya di tangan saya. Artinya apa? Ya dia masih merasa ijazahnya di tangan dia, bukan lagi disita. Ini kan aneh. Jadi artinya dari 23 Juli, 24 Oktober, kemudian November tanggal 18, tanggal 20, ini ada ketidakkonsistenan ijazah itu. 9 Desember wawancara tadi, dia masih bilang ijazah di tangan. Dan baru tanggal 15 Desember, hari Senin. Baru digelar perkara, itu coba ditunjukkan dan itu mengikuti. Saya mengikuti logikanya Bang Refli, memang betul. Dulu sebelum kita bicara emboss, nggak ada itu disebut emboss. Dulu sebelum kita bicara watermark, nggak ada watermark. Udah, nggak usah. Dulu ketika itu baru kemudian itu muncul. Jadi artinya adalah apa? Orang-orang yang ada di sini itu hanya seperti radio. Kenapa seperti radio? Le iso ngomong wae gitu loh. Nah gitu. Nek mengle ngomong wae. Kalau hanya bisa ngomong. Itu sebenarnya radio. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena ada beberapa tudingan, saya berikan kesempatan 1 menit saja. Pengacara Pak Jokowi, Bung Rifai, silakan.
Terkait tudingan apa? Tadi kan ada banyak, karena ijazahnya di mana? Katanya di Polda, tapi ternyata Pak Jokowi mengatakan ada di Pak Jokowi dan seterusnya. Oke, jadi kalau jasa saya terlibat langsung ya. Melihat 2 tahun lalu waktu gugatan di PN, saya melihat langsung karena waktu itu menjadi syarat saya mau menangnya kalau saya lihat langsung. Bahkan saya menerawang. Dari waktu itu juga saya udah lihat ada embos dan segala macam, jadi bukan isu baru. Lalu kedua, balik lagi ijazah ini kan waktu teman-teman TPO datang kan ditunjukin ke teman-teman wartawan. Bisa dilihat waktu itu mereka ada saksinya di situ kok. Enggak, waktu Ya. udah disita tapi masih ada. Nah, enggak, makanya di situ, jadi udah ditunjukin. Ya. Lalu waktu bikin LP ke Polda, ini kan menarik juga. Kami bikin LP ke Polda, ditolak LP kami kalau tidak ditunjukkan aslinya. Jadi Ditolak, teman-teman Polda profesional, itu fakta Pak. H-1 kami udah datang koordinasi, mereka bilang harus ada aslinya. Sehingga kami harus bawa langsung, waktu itu Pak Jokowi sambil lapor, bawa langsung dari Solo. Lalu sempat diisukan, itu mah dilipat, yang dilipat itu di dalam STPL, bukan ijazah. Ijazah ada di tasnya ajudan. Makanya kalau udah halusinasi semua susah gitu ya. Nah, jadi LP itu ijazah ditunjukkan aslinya, penyidik semua melihat, apa yang menjaga tuh Yanbas melihat dulu, setelah ada baru kami boleh bikin LP. Jadi tunjukkan. Nah, berikutnya Bareskrim meminta, kami tunjukkan lagi. Terakhir disita, dan betul di saat itu disita, itu fakta disita. Kami yang mengantarkan disita di Polres mana? 23 Solo ya. Juli. Jadi lain-lain yang bilang ijazahnya ada tuh bohong ya? Bohong. Ah udah bohong, Budi Ari bohong kamu. Ya silakan aja bohong, tapi faktanya Iya. adalah itu disita Ya udah, sejak di udah, Polres cukup. Solo Cukup. sampai dengan kemarin gitu ya. Cukup. Jokowi juga bohong kalau Waktu 9 Desember. kemarin memohon pinjam pakai Ya. apa dari PN siapa? PN Solo ya, Bang siapa? Irfan. Saya juga minta tolong Oke. Polda untuk bisa pinjam pakai. Terima Artinya kasih, apa? Bang Rifai. Memang ijazah Ya. itu ada di sana gitu. Ya udah, makasih. Nah, Jadi maksudnya itu orang-orang fakta. tadi bohong semua Soal ya? orang ngomongnya salah tapi itu bukan saya, tapi fakta adalah fakta. Saya nggak mau diputar balik. Budi Bahwa itu Ari, barang disita. Jokowi bohong semua. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Saya Emmanuel Caksono. Salam. Maksimal. Acara ini dipersembahkan oleh